Shalom semua, apa kabar hari ini? Kita percaya kita ada kembali lagi hari ini semua karena cinta dan kasih Tuhan. Mari siang hari ini satukan hati yang sudah bergabung, kita bersama-sama menyembah Tuhan dan nyanyi bersama-sama.
Kau luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini kami ada, kami di titik ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami melihat kebaikan Tuhan, kami melihat cinta Tuhan yang terus mengalir, tercurah menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Roh Kudus yang manis, yang hari ini kami bersama-sama merindukan Engkau. Kami terus tersedia, kami mau berkata firman-Mu adalah makanan bagi jiwa kami. Dia akan sanggup dan mampu untuk bisa memperbaiki hidup kami menjadi lebih baik, lebih berkualitas, hidup kami lebih berdampak. Itu sebabnya hanya firman-Mu. Roh Kudus, mari Engkau menjadi guru besar kami, Engkau pelatih kami yang agung. Terangi hati dan pikiran kami, roh pewahyuan, roh pengertian, lewat hamba-Mu di saat menyampaikan firman-Mu, sehingga setiap anak-anak rohani di setiap rumah-rumah masing-masing, bahkan di kantor mereka bekerja, sementara mereka live streaming, bersama-sama kami percaya berkat Tuhan mengalir melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru bagi kami hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Semua kami lalui karena kekuatan Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini sambut firman-Mu di dalam nama Haleluya, amin. Halo semua, mau cek dulu, memastikan semua. Iya, oke semua. Halo semuanya yang sudah live streaming sudah tersedia. Ya. Puji Tuhan. Semua sehat-sehat ya, semua baik-baik. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa kita rasakan, kita alami dari hari ke hari, sehingga kita terus bersyukur ya. Tidak ada kata lain lebih indah selain kita terus bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kita. Amin. Mari di siang hari ini Mama akan lanjutkan kembali hukum roh kehidupan kemarin yang kita sudah belajar bersama-sama dari firman Tuhan buku Roma pasal 8 ya. Kita akan lihat bersama-sama di sana apa yang Tuhan inginkan buat kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, hingga kita tidak lagi hidup di dalam perhambaan ya, tapi kita benar-benar dapat hidup di dalam ya, sorry maaf, dulu tempat duduk. Oke, ya. Kita semua terus hidup di dalam kekuatan oleh Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang dapat memampukan dan menyanggupkan kita semua. Amin. Kita percaya bahwa dari hari ke hari kebenaran firman Tuhan ini terus kita dengar, tapi kita juga terus harus dapat mengevaluasi hidup kita ya. Kita harus memastikan bahwa seluruh hidup kita oleh firman Tuhan terus terbenahi dari hari ke hari ya. Jadi saya mempercaya bahwa kehidupan saudara dan saya, kita semua, seluruh keluarga rohani dipastikan dari hari ke hari terus mengalami peningkatan, mengalami bagaimana Tuhan terus bekerja lewat firman Tuhan yang disampaikan, lewat firman Tuhan kita terima secara bersama-sama ya. Itu sebabnya kemarin kita telah belajar bersama-sama dari buku Roma pasal 8 ya. Mama akan coba untuk kita kembali bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita semua percaya bahwa apa yang Tuhan terus kerjakan dari hari ke hari dalam seluruh hidup kita akan memastikan kita semua terbangun dan kita memahami secara bersama. Jadi dalam penyertaan pewahyuan kita semua bisa bersama-sama makin hari makin di-set di dalam kebenaran. Katakan amin. Ya, kita lihat bersama-sama ya, kita kembali lihat di dalam kitab Roma pasal 8 ini, hukum roh kehidupan kita perlu pahami dengan baik sehingga kita tidak lagi ada di dalam perhambaan, tetapi perhambaan dosa, tetapi kita terus sanggup dan mampu melewati proses-proses pembentukan, proses di mana Tuhan terus merindukan kita menjadi orang percaya yang makin hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan, memperkenan hati Tuhan. Amin.
Kita mulai lihat kembali ayat 1. Ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam kasih Kristus. Amin. Kemarin Imam sudah sampaikan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, ya, karena tak berdaya oleh daging, ya, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya. Perhatikan baik-baik. Mengulangi lagi, kita betul-betul review kembali sehingga semua kita makin mengerti tentang hukum roh dan kehidupan ini, ya. Ya, itu sebabnya di sini dikatakan, ya, kita lihat bersama, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Kita tahu Yesus datang ke dunia dalam wujud reinkarnasi, menjadi seperti manusia, hidup bersama-sama di tengah-tengah manusia, ya, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa, hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Maksudnya apa? Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Amin, saudara. Dikatakan, perhatikan saudara, ya, inilah hukum roh kehidupan yang memiliki kuasa. Perhatikan, inilah hukum roh kehidupan, hukum roh dan kehidupan yang memiliki kuasa untuk membebaskan kita, membebaskan saudara dan saya. Ini adalah hukum di surga yang berlaku di bumi. Perhatikan baik, mengulangi sekali lagi. Ini adalah hukum di surga yang berlaku di bumi. Ini adalah hukum dan kita tidak bisa menantangnya. Perhatikan baik-baik, saudara dan saya tidak bisa menantangnya, ya. Karena itu diberikan oleh yang memberi hukum, atau yang membuat hukum. Siapa? Allah itu sendiri. Amin. Percayalah kepada Tuhan bahwa setiap tempat gelap dalam hidup kita. Jadi mari kita terus belajar percaya kepada Tuhan bahwa ada sisi-sisi gelap dalam hidup kita, ya, dapat diciptakan kembali, artinya dibenahi, sehingga ada kehidupan kita menjadi memiliki kuasa untuk tidak lagi hidup dalam kegelapan atas area-area hidup kita, tetapi kita mulai melihat kebenaran mulai tertanam, kebenaran mulai berkuasa membebaskan kita. Amin. Jika kita menghidupi hukum roh kehidupan, ya, apa itu hukum roh kehidupan? Hukum kebenaran, di mana hukum kehidupan yang terus membawa kita mengalami kehidupan, mengalami kemenangan, bukannya kematian, bukannya hukum dosa dan maut, tapi hukum yang memerdekakan kita, hukum yang menjamin kehidupan kita, hukum yang memberikan kita kemenangan. Karena ketika kita hidup di dalamnya, maka kita akan melihat dampak daripada kuasa daripada hukum roh dan kehidupan itu bekerja membebaskan kita. Sehingga sisi-sisi gelap kehidupan kita yang masih ada hal-hal yang belum benar-benar terpola dalam kebenaran, terbangun secara akurat dalam kebenaran. Kebenaran ini, hukum roh dan kehidupan ini mulai menolong kita sehingga kita mulai sanggup untuk bisa menghidupi kebenaran. Ingat sekali lagi, hanya di dalam Roh Kudus kita sanggup dan mampu. Kehidupan akan bekerja secara nyata di dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Roh Kudus, hidup mengikuti Roh Kudus, taat kepada pribadi Roh Kudus, dan terus setiap hari kita menjadi peka dan makin setia, makin taat. Amin. Itu sebabnya kita melihat bersama-sama, jika hidup kita benar-benar hidup di dalam dimensi hukum roh dan kehidupan, maka kita akan bebas dari penghukuman, penyakit, apapun itu. Makanya di ayat 1 di sana tadi kita sudah baca bersama-sama, amin. Dikatakan segala bentuk penghukuman, penyakit, kelemahan, dan lain-lain, karena Roh Kudus ingin mengangkat kita sebagai pemenang. Jadi betapa luar biasa kita memiliki satu pribadi yang diutus oleh Bapa, itu Roh Kudus. Karena Bapa selalu rindu kita berkemenangan, kita tidak mengalami kekalahan, menyerah dan terus pasrah, menjadi orang-orang yang pesakitan, yang terdakwa oleh karena kondisi keadaan di sekitar kita. Tetapi pada waktu kita mulai mentaati Tuhan dengan sungguh-sungguh, beroperasinya hukum roh kehidupan, ketika benar-benar saudara memutuskan untuk hidup sungguh-sungguh bagi Dia, hidup mentaati Roh Kudus, Roh Kudus akan menjadi pelatih kita, Roh Kudus akan menolong kita setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Perhatikan di ayat yang 8 dan sampai 35, saudara perhatikan. Kita akan melompati bagian-bagian yang kita lihat sama-sama di sini. Ikuti. Dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi saudara dan saya yang terpanggil, yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Pastikan Anda dan saya, kita semua, seluruh keluarga Harani sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan di sini dalam ayat ini sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Luar biasa. Perhatikan, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara, perhatikan, di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, ya, dikatakan di sini. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Perhatikan, luar biasa. Mari, betapa luar biasa Tuhan merindukan kehidupan kita untuk benar-benar ada di dalam Dia. Ya, ayat berikutnya, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa yang hendak kita katakan? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang bisa melawan kita jika Allah ada di pihak kita? Halo, jika Tuhan benar-benar tinggal di dalam kita, hidup kita menjadi tempat tinggalnya, menjadi bait Allah, bait Roh Kudus. Siapa yang dapat melawan kita? Alkitab berkata di sini seterusnya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan? Bagaimana mungkin, saudara, perhatikan kalimat ini, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Wow, luar biasa. Bapa begitu mengasihi kita sehingga Dia mengaruniakan apa yang, segala sesuatu yang benar-benar menjadi bagian di dalam kita menikmati bersama-sama seperti anaknya menikmati. Dia menikmati, Allah itu sendiri memberikan kepada anaknya. Kita juga mengalami hal yang sama. Amin. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Coba saudara tanya sama saudara, siapa yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah? Oh, haleluya. Orang-orang pilihan, siapakah yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang dapat menggugat jika Allah membenarkan saudara? Jadi stop, jangan kepo dengan orang yang sering mungkin menguntit hidupmu, sering mungkin menghakimi kita, sering mungkin berkata begini dan begitu. Stop. Jika Allah sudah membenarkan kita, siapa yang bisa mendakwa kita? Siapa yang bisa menggugat kita, orang-orang pilihan Allah? Amin. Siapa yang akan menghukum mereka? Siapa yang dapat menghukum mereka? Kita. Siapa yang dapat menghukum kita? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa pembela kita? Yesus. Siapa pembelamu dan pembelaku? Yesus Kristus Tuhan. Oh, haleluya. Itu sebabnya ketika saudara mungkin mengalami kondisi-kondisi yang di masa-masa mungkin kau merasa sulit, merasa sendiri, jangan pernah engkau dibohongi. Bangkit di dalam roh, karena Yesus adalah pembela kita. Waktu saudara mulai dengar firman, memperkatakan firman, menghidupi firman, engkau menjadi strong sehingga masalah tidak lagi dapat mengganggu engkau. Tapi engkau menjadi makin strong, makin kuat, makin teguh di dalam Dia. Katakan amin. Ayat berikutnya dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Siapa yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus? Halo, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kelaparankah, ya, ketelanjangankah, dan lain-lain. Di sini dikatakan penganiayaan, penindasan, tidak akan bisa, atau pedang, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Perhatikan bahwa Tuhan memiliki rencana agar Roh Kudus menjadi penuntun dan guru kita. Itu sebabnya Dia mengutus Roh Kudus. Setelah Yesus bangkit, dalam proses berapa saat Dia bersama-sama dengan murid-murid, lalu Dia naik ke surga. Karena Dia tidak boleh tinggal tetap di bumi. Dia naik ke surga dan menyatakan betapa Dia berkuasa. Seluruh kerajaan ada di bawah tangannya, di dalam kekuasaannya. Kerajaan di bumi, di surga, bahkan di bawah bumi. Itu sebabnya Tuhan begitu memastikan, mengutus Roh Kudus untuk menjadi pendamping kita, untuk menjadi pribadi yang spesial bagi kita, mendampingi kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, agar supaya kita benar-benar
dapat berjalan makin kuat, makin teguh. Itu sebabnya tadi hukumnya adalah jika kita berjalan mengikuti Roh Kudus, maka pasti hukum roh dan kehidupan itu beroperasi secara luar biasa. Katakan amin. Di Kisah Rasul saudara perhatikan ya, di Kisah Rasul pasal 2 32 sampai 23 sorry. Di sana dikatakan begini, Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 sampai 33 dikatakan, Yesus ini yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Amin. Kalau kita lihat di Kisah Rasul, pada saat Yesus terangkat ke surga dan disaksikan, murid-muridnya adalah saksi, ya, saksi hidup. Dan sesudah kita lihat yang berikutnya. Nah, itu sebabnya saudara, pencurahan terakhir akan segera datang. Kita sedang ada di masa-masa pencurahan terakhir. Katakan amin. Yang akan membawa panen raya. Kita berbicara tentang hukum yang tidak bisa diubah. Tidak ada hukum apapun yang bisa mengubah hukum Tuhan. Karena itu absolut, tidak ada seorang pun yang bisa menantang atau membantah. Katakan amin. Kita ingin Roh Kudus mengisi hidup kita. Amin. Siapa yang mau hidupnya terus diisi oleh Roh Kudus, maka saya percaya kita semua akan memberi diri ada di sana, ada di dalam perlombaan diwajibkan. Kita menjadi peserta karena pencurahan Roh Kudus di hari-hari terakhir ini akan terus membawa hidup kita makin berbeda. Engkau yang tadinya tidak bisa mulai mengalami ada kegerakan di dalam hatimu karena Roh Kudus leluasa bekerja. Hukum roh dan kehidupan beroperasi, bukan lagi hukum dosa. Segala sifat-sifat dosa, segala hal-hal yang membuat kita terus tidak berdaya, kita terus terikat, tidak bebas. Tapi saya mau berkata pada saudara, inilah saat pencurahan air itu. Terima dan ambil kesempatan ini. Ambil waktumu, ambil kesempatanmu. Waktu-waktumu yang terbuang, engkau dibodohi, engkau tidak mengekang diri, engkau bukannya memilih melakukan firman, tapi terus membiarkan, memberi makan kepada kedagingan kita. Mari berhenti dan minta Roh Kudus untuk terus mengevaluasi hidup kita. Minta Roh Kudus mendownload kebenaran. Tapi tidak cukup sampai hanya mendengar. Taati firman, hidupi firman Tuhan. Katakan amin. Oh haleluya. Beberapa hal yang Tuhan akan bukakan dan singkapkan di hari-hari terakhir ini, tergantung dari bagaimana responmu kepada Tuhan. Katakan amin. Bagaimana hukum ini berlaku, saudara? Coba kita lihat, kembali kita baca di pasal 3 ayat 4. Mundur ulang naik di pasal 3, di ayat 3 dan 4. Saudara lihat di sana. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Perhatikan baik-baik. Masih di Roma 8 ayat 3 4. Kita coba lihat sama-sama. Bagaimana hukum ini berlaku? Perhatikan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Perhatikan, siapa yang diutus? Yesus adalah anak Allah. Karena kita tidak berdaya oleh dagingnya, sehingga Allah harus membuat satu rencana dengan mengutus anaknya. Allah harus menolong kita sebagai umat manusia dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, dalam pribadi sebagai manusia, ya, datangnya. Dikatakan di sini yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging, supaya hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Perhatikan sekali lagi, yang tidak hidup menurut daging. Apa itu perbuatan daging? Apa itu daging? Perbuatan daging, baca di Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata: percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, kata Paulus, karena kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sudah tahu baru kita tidak lakukan. Coba, terlalu bodoh kita, benar tidak? Terlalu enak membiarkan kedagingan kita, ya, sifat-sifat duniawi, sifat-sifat dosa yang terus mengikat kita dan membelenggu kita. Kuasai dirimu, atasi semua, ya, jangan biarkan itu menguasai hatimu. Di pasal 7, kita mundur di pasal 7, saudara perhatikan. Di pasal 7 ayat 21-23 dikatakan, demikianlah aku dapati hukum ini. Perhatikan, pasal 7, mundur di pasal 7 ayat 21-23. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab
Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Perhatikan, di dalam batinku aku suka akan Allah. Di saat kita mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada pada kita. Ya, saudara, kita harus sadar bahwa kalau itu ada apa yang baik dalam apa yang jahat terus menguasai kita, coba untuk memperhamba kita, kita harus benar-benar minta kekuatan Tuhan. Kita harus sadar bahwa ini tidak baik. Saudara harus menolong dirimu. Kebenaran harus benar-benar membebaskan kita melalui kuasa Roh Kudus akan bekerja. Katakan amin. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Amin. Bukankah di dalam hati nuranimu, di batinmu ini merindukan, benar-benar rindu akan kebenaran Allah, tapi sebaliknya apa yang jahat yang kau lakukan. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang. Apa itu? Ya, melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Nah, karena itu, kalau sadar tak ada tawanan hukum dosa, kita tahu, kita sadar setiap hari kalau saudara emosi, misalnya contoh, engkau meledak-ledak, artinya hukum dosa sedang beroperasi dalam hidupmu. Artinya hukum dosa dan maut sedang menekan engkau. Kenapa engkau tidak berpindah di dalam hidup di dalam hukum roh dan kehidupan, bukannya mengikuti sebaliknya mengikuti hal-hal yang daging. Halo, Alkitab di sini berkata, hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku, sehingga apa yang terjadi? Kita berjuang melawan akal budi kita. Akal budi kita sudah diterangi dengan firman, tapi ada hukum lain yang membuat kita terbelenggu, membuat kita tidak bisa menjadi bebas, tapi menjadi tawanan. Karena kita membiarkan diri kita. Saudara, kemarin Mam sudah kasih ingat waktu Tuhan mengevaluasi Kain. Ketika persembahan Abel yang diterima, Kain menjadi panas hati, bukan? Tuhan bilang apa kepada Kain? Engkau tidak berjaga-jaga, dosa sedang mengintip di pintu hatimu. Kuasai, kendalikan dirimu. Ketika engkau mau emosi, roh yang jahat itu muncul, engkau harus bisa selalu menguasai diri. Buah roh engkau harus terus hidupi. Deklarasikan engkau bisa menghidupinya setiap hari. Kesabaran, penguasaan diri, roh kelemah lembutan, kasih, dan lain-lain, saudara. Amin. Perhatikan, sebab Kisah Rasul 17 ayat 30, zaman dosa sudah berakhir. Kita harus berkata zaman dosa berakhir. Kita ganti dengan zaman kebenaran. Ini masa-masa Tuhan terus memastikan kita dibangun secara akurat. Zaman kebenaran ini adalah awal daripada zaman dosa. Dosa sudah berakhir. Kita harus memastikan kita mulai berjalan makin taat, makin setia, makin mengasihi Tuhan, makin mencintai Tuhan. Kebenaran yang terus memenuhi seluruh hidup kita. Tidak ada lagi hal-hal yang dosa. Walaupun saudara seperti tadi firman Tuhan katakan, ada hukum lain berjuang melawan akal budiku. Apa itu? Hukum dosa dan maut. Saudara harus pastikan engkau hidup di dalam roh, dibangun di dalam roh. Maka hidup kita dari hari ke hari pasti kita akan berkemenangan. Amin. Tuhan Yesus datang untuk memberi kita hidup dan hidup yang berlimpah-limpah. Jadi kita harus menjalani hidup, kita harus menjalani hidup kita dengan penuh kepastian, dengan penuh kegairahan bahwa kelimpahan akan menjadi bagian kita. Bukan menjadi bagian orang lain, tapi kelimpahan akan menjadi bagian kita. Bagaimana caranya? Set hatimu, terus taat, terus setia, terus menjaga kondusif hatimu untuk Roh Kudus bisa leluasa bekerja dalam hidupmu. Ya, bukan kita terus khawatir, takut. Kondisikan hati kita, berkatakan firman, hidupi firman, dan terus yakini dan benahi hal-hal yang tidak akurat, supaya hidup kita makin akurat, hidup kita makin mengalami sukacita, damai sejahtera. Ya, apa yang perlu kita lakukan, saudara? Cara kita, perhatikan saudara di sini ya. Jika hukum roh kehidupan di ayat 4 tadi ya, jika kita menghidupi hukum roh kehidupan, tidak akan lagi ada penghukuman. Saya ulangi sekali lagi. Di ayat 4 tadi kita baca di pasal 8, jika kita menghidupi hukum roh kehidupan, tidak akan lagi ada penghukuman. Katakan amin. Mereka yang ada di dalam daging tidak dapat menyenangkan Allah, kata firman Tuhan di ayat yang ke-8. Amin. Banyak orang tidak mengerti mengapa anggota tubuh bertengkar dan tubuh dengan tubuh yang lemah untuk menyerah pada dosa. Kita seringkali tidak sadar. Anggota tubuh yang lain di hati nurani kita berkata jangan, tapi kita emosi, pikiran kita meledak-ledak, berpikir hal-hal yang menjengkelkan. Benar tidak? Sehingga apa yang kita lakukan? Tangan bergerak, mungkin pukul, mungkin apa lagi, menendang, atau apa lagi, lempar apa sesuatu mungkin.
Itulah ekspresi manifestasi dari kehidupan di dalam hukum dosa dan maut. Karena kita tidak sadar ada hukum lain yang sedang terus berjuang juga untuk menekan kita. Seharusnya kita makin sadar hidup di dalam Roh. Roh Kudus menuntun kita. Dia memberikan kita kemampuan. Sehingga di sana hukum roh kehidupan itu beroperasi secara luar biasa. Kita dimampukan, disanggupkan. Katakan amin. Cara kita perhatikan baik-baik. Ya. Jadi jangan ada di bagian tubuh kita yang lain yang lemah. Ya, mengapa anggota tubuh bertengkar? Di tubuh dan tubuh lemah untuk menyerah pada dosa. Bagian yang lain begitu lemah, kita tidak berdaya sehingga kita menyerah, menjadi marah, meledak, emosi, berlebihan. Padahal harusnya kita bisa mengatasi. Katakan amin. Cara kita menetapkan pikiran dalam membawa hidup kita, ya, pada hal-hal yang akan terus menekan kita, saudara, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus memastikan ini kematian atau kehidupan. Kalau saudara terus menghidupi kehidupan yang sudah tahu itu sifat dosa, sifat daging, sifat duniawi, tapi kita terus melakoni kayak bangga begitu. Ya ampun. Mari bertobat. Karena kenapa? Di sini sadar atau tidak, kalau engkau merasa mungkin kita begitu kuat, begitu strong, yang korban adalah mungkin kalau itu anak-anak, kalau itu mungkin suami atau itu istri yang menjadi korban. Karena kita terus dengan emosi kita yang meluap-luap, tidak ada yang bisa bantah, tidak ada yang bisa lawan. Bayangkan itu kekuatan daripada kedagingan itu. Kadang-kadang seperti tidak ada kasih. Nanti habis emosi selesai baru sadar, bertobat. Amin. Mereka yang ada dalam daging tidak dapat menyenangkan Allah. Itu perhatikan baik-baik. Jadi kalau terus hidup di dalam daging, bagaimana bisa menyenangkan Allah? Tidak mungkin. Saudara mungkin berkata, ya Tuhan, kecuali terjadi pertobatan. Kalau terjadi pertobatan, menyerahkan diri kepada Tuhan, seperti Yesaya, aku najis, sadar. Maka Tuhan menjamah dan memulihkan. Katakan amin. Nah, itu sebabnya cara kita untuk selalu menetapkan pikiran kita. Kita harus makin berhikmat. Kita harus makin sadar. Tetapkan pikiranmu, pilih menghidupi kebenaran. Pilih untuk benar-benar hidup di dalam dimensi hukum roh dan hidup. Kehidupan itu harus beroperasi. Amin. Karena pikiran yang ditetapkan pada daging adalah kematian. Perhatikan baik-baik. Mau ulangi sekali lagi. Karena pikiran yang ditetapkan pada daging, artinya kau terus berfokus, terus menjalani kehidupan seperti itu, sifat-sifat daging, marah, kecewa, kepahitan, dan lain-lain. Apa yang terjadi? Itu adalah kematian. Sudah mau terus hidup dalam kematian? Terlihat hidup, kata Wahyu. Kamu kelihatan hidup, tetapi sebenarnya rohmu sudah mati. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Karena tidak mungkin orang seperti itu menyenangkan hati Allah. Halo, ayat 8. Tidak mungkin saudara kita bisa menyenangkan Allah. Jelas ini yang mam harus Roh Kudus menaruh di hati untuk mereview kembali, mengulangi kembali. Katakan amin. Tetapi ketika engkau memilih menetapkan pikiran yang sungguh-sungguh benar-benar, saudara, sungguh-sungguh benar, ya, hukum roh dan hidup, hukum roh dan kehidupan dalam kebenaran. Ya, itu adalah kebenaran yang akan membebaskan kita. Maka kita akan mengalami hidup dan damai sejahtera. Kita akan mengalami kemenangan, sukacita setiap hari. Walau ada masalah, walau ada persoalan, walau ada pergumulan, saudara selalu melaluinya, dapat melewati dengan sukacita Tuhan. Tanpa saudara harus terus membawa bawaannya emosi sehingga apa-apa sedikit menjadi marah, menjadi terpancing, bersungut, mengeluh, kata-kata tidak terkontrol, semua kebin binatang ada di sana. Bertobat. Karena itu merugikan dirimu sendiri, merugikan hidup kita sendiri. Kalau kita tidak hidup di dalam hukum roh dan kehidupan. Katakan amin. Haleluya. Apa yang perlu kita lakukan? Ketika Yesus mati, kita mati. Pastikan kita harus mati dari segala dosa, mati dari segala kedagingan, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan dengan Tuhan. Jadi kita harus mati. Orang kalau mati sudah tidak bergerak. Orang kalau mati tidak bergerak, sapu kaki. Orang mati sudah lurus-lurus mati. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita sudah mati dari kedagingan, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi pemberontakan, tidak ada lagi sungutan, tidak ada lagi hal-hal yang dilakukan oleh orang yang sudah mati. Halo?
Ketika dia bangkit kembali, kita bangkit kembali. Hal yang sama yang Yesus lakukan. Ketika dia bangkit dari kematian, kita juga alami kebangkitan. Amin. Pada saat saudara dan saya terus menghidupi kebenaran, hidup di dalam ketaatan sungguh-sungguh. Ketika kita berada di dalam Kristus, apapun yang terjadi, kalau kita sadar hidup kita di dalam Kristus, dibangun terus di dalam Kristus, apa yang terjadi? Kristus telah memenuhi seluruh hidup kita, ya. Artinya Kristus, ya, apapun yang terjadi pada Kristus telah terjadi pada kita. Jadi kita tidak hanya disembuhkan, kita sudah disembuhkan, ya. Kita tidak hanya mengalami apa? Disembuhkan, tapi kita sudah dibebaskan, disembuhkan, ada jaminan. Amin. Perhatikan baik-baik. Jika kita dapat memahami hal ini, perhatikan, ya. Jika kita dapat memahami hal ini, maka saudara kita akan berperan serta dalam pencurahan Roh Kudus. Ini pencurahan terakhir, yang terakhir. Roh kita diciptakan kembali dalam rupa dan gambar Allah dan tampak persis seperti Tuhan Yesus itu sendiri. Katakan amin. Begitu strong, begitu luar biasa, ya. 1 Yohanes 3 ayat 1-3 dikatakan begini. Ya, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Lihatlah, fokus kepada Allah, fokus kepada Bapa. Dia begitu mengasihi kita. Karena di sini dikatakan dia telah mengurunyakan Bapa kepada kita. Ya, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saya dan saudara disebut anak-anak Allah, bukan anak-anak gampang, bukan anak-anak kegelapan sana, bukan anak-anak iblis, tapi kita adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi kalau perbuatan kita harus terus selaras. Jangan sampai kita mengatakan diri anak Allah tapi hidup kita penuh dengan kedagingan. Sifat-sifat dosa terus menempel. Katakan amin. Saya mau terus diubahkan. Saya pastikan hidup saya terus alami perubahan. Amin. Dikatakan di sini karena itu dunia tidak mengenal kita. Jadi jangan heran dunia tidak mengenal kita. Ketika kita terus menghidupi kebenaran, dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Kenapa? Karena dunia juga tidak mengenal dia. Mengenal siapa? Yesus. Tidak mengenal. Jadi sama-sama ketika saudara, coba saudara perhatikan. Ketika saudara memutuskan hidup di dalam Kristus, menjalani hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara akan dibenci oleh dunia. Karena dunia tidak suka. Dia mau hidup seperti apa yang ada di dunia. Karena itu berubahlah oleh pembaruan budimu, kata firman Roma 12 ayat 1. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang Alkitab berkata begini. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Amin. Pastikan kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, ya. Perhatikan. Tetapi memang belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, perhatikan baik, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri. Perhatikan, setiap orang menaruh apa di sini? Pengharapan itu kepadanya, apa yang dilakukan? Menyucikan diri. Jadi kita terus menyucikan diri, menguduskan diri, sama seperti dia yang adalah suci. Kita berkata Allah itu kudus, maka kita harus kudus. Ya, tidak ada seorang pun dapat melihat Allah tanpa ada kekudusan. Di ayat 8 dikatakan bagaimana mungkin kita bisa menyenangkan Allah? Kita hidup dalam kedagingan, tidak mungkin. Amin. Dia akan kembali untuk sebagai mempelai perempuannya, ya, sebagai mempelai bagi kita. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan membuat kita terlihat seperti putra, berbicara seperti dia, melayani dan melakukan apa yang dia lakukan. Amin. Kita berkata, kamu tidak saja melakukan hal-hal yang besar, tapi perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Amin. Kita akan menjadi seperti dia karena kita akan melihat dia sama seperti dia. Ketika Yesus datang di awan pada kedatangan kedua, semua mata akan melihat dia. Kehidupan Kristus akan semakin sampai kita menjadi seperti Kristus. Ya, Alkitab berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga itu sempurna. Amin. Ketika Tuhan melihat kita, dia akan melihat anak dan menanggapi kita sebagaimana dia akan menanggapi Yesus. Ketika dia melihat kita, dia menanggapi kita, melihat seperti dia melihat Yesus anaknya yang sulung. Amin.
Karena itu mari layani hukum roh dan kehidupan. Hidup di dalam hukum roh dan kehidupan. Hidupi terus. Kita taat, mati dari segala kedagingan, sifat-sifat dosa. Mari terus bermitra dengan Roh Kudus. Bangun hubungan makin intim dengan Roh Kudus. Dia pribadi yang spektakuler. Dia pribadi yang sangat-sangat luar biasa. Tanpa dia kita tidak akan sanggup. Dia akan selalu berjalan bersama dengan kita setiap hari. Jika engkau ingin untuk benar-benar mengalami kemenangan demi kemenangan, kita hidup di dalam hukum roh dan kehidupan beroperasi dalam hidup kita, maka saya percaya Roh Kudus, kita harus menaruh dia sebagai pribadi yang spesial. Kita bermitra dengan dia sebab kita melihat ya, pada waktu kita lemah, kita tidak berdaya, dia akan berdoa. Dia akan membantu kita mengeluhkan segala keluhan-keluhan. Di ayat berapa itu? 26 ya. Dan berdoa dalam Roh Kudus, tidak hanya bahasa roh tapi juga dalam bahasa yang kita mengerti, artinya bahasa sehari-hari yang kita, seperti Mam sedang berkhotbah ini. Kita dalam itu seringkali sebenarnya adalah satu kekuatan, karena itu tidak dimengerti oleh kuasa gelap, oleh iblis ya. Waktu engkau sedang bahasa roh, itu sedang membangun iman, menghubungkan dirimu dengan Tuhan, dengan ruang tahtanya. Amin. Jadi saudara, pastikan engkau terus membangun kehidupan di dalam roh ya. Tidak cuma ketika kita berdoa, dalam juga aktivitasnya. Ya, saya lagi bawa mobil juga, saya bahasa roh. Amin. Jadi tergantung kita, atau kita lagi berdoa atau lagi menyanyi, itu terus harus kita bangun. Nyatakan kebenarannya setiap saat, setiap waktu. Tidak ada kata, tidak ada waktu atau tidak ada bagian lain yang dapat mengisi hidup kita kecuali firman. Sudah harus terus memastikan seluruh hidup kita, kebenaran itu menjadi nyata dalam hidup kita, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Katakan amin. Perhatikan, Kristus harus dibentuk di dalam kita. Maksudnya apa, Mam? Setiap aspek pikiran kita harus diubah dan ditetapkan pada hal-hal roh. Itu saudara, jadi jalannya bagi kita setiap hari adalah kita terus set pikiran kita. Seluruh aspek pikiran kita harus diubah atau ditetapkan. Kita berpikir tentang apa yang roh katakan kepada kita. Kebenaran-kebenaran itu yang kita pikirkan. Kebenaran-kebenaran yang kita terus hidupi. Kita berkata yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Jadi ganti khawatir takut dengan berpikir tentang kebaikan Tuhan. Ganti takut dan khawatir dengan bahwa Allah memelihara kita. Orang benar tidak akan dibiarkan oleh Tuhan, sehingga kita terus berkemenangan, kita bisa damai, bisa tenang. Karena kita harus menjadi tenang di masa-masa ini. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Karena orang meledak-ledak tidak akan mungkin berdoa, tidak akan mungkin bisa berdoa. Betul tidak? Kalau engkau lagi marah-marah, engkau tidak akan mungkin bisa berdoa. Marah-marah sambil bahasa roh, tidak mungkin kan? Ya, itu sebabnya jika kita memperhatikan Roh Kudus dan benar-benar mendengar Roh Kudus, semakin banyak, semakin intens ya, waktu kita belajar mengarahkan hati kita kepada Roh Kudus, mendengarkan arahannya, ya, maka kita akan menjadi lebih seperti putra Allah. Makin setia, makin teguh. Tidak ada lagi dosa yang bisa menjamah hidup kita. Jadi karena kenapa? Kita hidup di dalam hukum roh kehidupan. Ya, kita hidup begitu kuat, makin teguh dari hari ke hari. Katakan amin. Jika kita hidup dengan hukum roh kehidupan, kita dapat bangkit pada saat nama kita dipanggil. Ketika kita berada di dalam hidup terus di dalam roh, kita percaya kita akan mengalami di mana, karena Roh Kudus ada di dalam kita, tinggal di dalam kita, maka dia akan membawa kita ke tempat di mana kita dapat terhubung dengan Tuhan Yesus setiap hari. Amin. 1 Korintus 6 ayat 14 sampai 17, perhatikan dikatakan di sini, kita baca 1 Korintus 6 ayat 14 sampai 17. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Garis bawahi 1 Korintus 6 ayat 14-17. Jadi Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, pada perempuan cabul, ya, menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi
Satu roh dengan Dia. Mari ikatkan diri kita dengan Tuhan sehingga kita menjadi satu roh. Tidak akan terpisahkan kecuali saudara menarik diri kembali dan hidup di dalam kedagingan. Tapi pastikan engkau terus hidup di dalam roh, beroperasinya hukum roh kehidupan secara leluasa dalam hidup kita. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita terus mengikuti Roh Kudus. Karena di mana ada Roh Kudus, di situ hukum roh kehidupan beroperasi. Katakan amin. Kita dapat menghubungkan hidup kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus dapat membawa kita ke level berikutnya. Amin. Bukan cuma biasa-biasa, tapi di level berikutnya kita akan dibawa duduk di tempat di mana tempat yang Tuhan tetapkan bagi kita, Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Daging masih ada di sini, tetapi Roh Kudus ada di dalam kita, dapat membawa kita ke tempat, ke dalam roh dengan segera. Sebuah hari baru dimulai untuk gereja atau orang percaya. Kehidupan kita mungkin berada, perhatikan baik-baik. Contoh, mungkin kita berada di Timika, ya, dan di bumi secara pribadi. Tetapi dalam semangat kita dapat naik ke level berikutnya. Level itu tanpa iblis, karena musuh telah terputus dari zona itu. Level itu di mana? Sorga. Yang Mam pernah katakan, ketika kita di dalam roh, kita bisa klik itu seperti kita ada di dunia yang lain. Karena roh kita di bawah, hukum roh beroperasi secara luar biasa. Pada saat saudara merasakan hadirat Allah begitu kuat, begitu luar biasa, saudara akan merasakan ada sesuatu yang berbeda, ya. Jadi walaupun kita ada di Timika sini, tapi seperti kita di bawah, kita mengalami kondisi tempat di mana yang berbeda, ya. Klik di dalam roh. Itu dunia roh, ya, bukan dunia jasmani. Amin. 1 Korintus, perhatikan 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 20, 19 sampai 20 dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Garis bawah itu kita harus sadar. Kita deklarasikan tubuh saya adalah tempat bait Roh Kudus, tempat Allah berdiam, Allah bertahta. Amin. Ya. Dikatakan di sini, ya, diam di dalam kamu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi jangan saudara semau-mau kita, ya, kita seringkali merasa hidup gue, ya, hidup saya. Kalau orang Jakarta bilang, emang gue pikirin, ya, hidup gue. Kenapa mau marah? Terserah saya mau apa kamu, apakah itu hidup saya. Saudara ingat, hidupmu itu milik Tuhan. Amin. Hidup kita bukan milik kita lagi, sebab kamu telah dibeli. Kau sudah dibeli dengan harga yang lunas, bukan dicicit-cicit kayak barang-barang. Kita sudah dibayar lunas. Amin. Dibayar lunas. Karena itu mari kita muliakan Tuhan, muliakan Allah dengan tubuh kita, dengan kehidupan kita yang ada. Kita harus menjaga tubuh kita dengan baik. Kita harus men-setnya dengan baik. Jaga kesehatanmu, pastikan, ya, kau sehat. Jangan sampai penyakit-penyakit bisa muncul oleh karena kita tidak jaga kesehatan. Kita tidak bijaksana. Kasih makan terus yang enak-enak. Ayo bertobat. Taruh pisau di leher supaya kau sehat. Saya masih memerlukan engkau untuk kita berjalan bersama-sama membawa mandat kerajaan, sehingga nama Tuhan dimasyurkan di mana-mana. Roh Kudus diam di dalam kita karena Kristus sedang dibentuk di dalam kita. Jadi ketika Kristus terbentuk di dalam kita, pelayanan kerasulan, seorang rasul akan membentuk Kristus di dalam diri kita. Roh Kristus itu harus benar-benar terbangun di dalam kita, menjadi nyata sehingga kita bersikap, kita berlaku seperti tadi yang Mam katakan di atas itu. Yesus akan, Allah Bapa akan melihat kita sebagaimana Dia melihat Yesus. Dia juga melihat hal yang sama dengan hidup kita. Karena Roh Kristus itu terbangun di dalam kita. Jadi pada saat kita dibangun di dalam Kristus, maka Roh Kudus ada di sana, di dalam hidup kita untuk menolong kita sehingga benar-benar kita terbangun. Karakter ilahi, pola ilahi menjadi terbangun sehingga sifat-sifat ilahi menjadi nyata di dalam kita. Mengampuni, mudah memaafkan, bukannya mudah marah, ya. Nah, bukannya meledak, bukan, sebaliknya. Sabar, ya. Selalu berpikir, selalu memberi solusi, selalu ada jalan keluar, selalu memiliki pribadi yang rendah hati, humble, ya. Amin. Penuh kasih. Dikatakan di sini Tuhan ingin kita bangkit dan masuk ke dalam rencananya. Amin. Mari kita semua bangkit. Sadari seluruh hidup kita begitu dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan tidak mau kita terhilang. Oleh karena itu mari kita bekerja bersama-sama, terhubung di ruang tahtanya. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Amin. Roh Kudus akan membawa kita ke dimensi roh dari hari ke hari. Dimensi roh di mana Dia terus memanifestasikan kebenaran sehingga hidup kita makin terbangun. Karena Roh Kudus ingin agar seluruh pikiran kita tertuju kepadanya. Amin. Setiap pagi kembali ke hadirat Allah dan mengatur kembali diri kita. Amin.
Jadi pagi-pagi bangun sudah menyembah, berdoa, bukan marah-marah kiri kanan. Misalnya contoh, kita berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman, 5 pasal dibaca setiap hari di grup Abah. Ya, jangan sampai terlambat lagi. Jangan maju mundur, sudah bagus, mundur lagi. Harus terus disiplin, baca firman jangan sampai lewat. 1 ke 24 jam, itu peraturan. Lewat, ya sudah dikasih kemurahan, ya mungkin kalau setidak akurat ya segera dikeluarkan. Tunggu nanti pembacaan putaran tahun depan. Amin. Itu sebuah disiplin, peraturan, hukum harus ditegakkan. Itu peraturan kita di grup Abah, Apostolik Baca Alkitab. Amin. Jadi kalau saudara sudah lewat hari ini, kemarin dan hari ini, mungkin sudah ada teguran-teguran dari admin, ya harus segera ingat, jangan sampai lengah dan terbiarkan. Harus segera benahi, amin. Makin disiplin. Roh Kudus ingin agar pikiran kita tertuju kepadanya, amin. Jadi kita tidak sekadar menganggap Roh Kudus itu pribadi yang sambil lalu gitu. Ya kita cerita terus sambil perhatikan yang lain. Tidak bisa saudara, kita harus memberi perhatian. Orang saja, teman kita atau siapa, suami, ketika kita cerita lalu tidak diperhatikan, kita tersinggung. Apalagi Roh Kudus. Halo, pribadi yang kudus, tidak boleh kita ceroboh. Katakan amin. Jadi kita harus terus diset. Bangun pagi kita sudah diset pikiran kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai ibu, apa yang harus saya lakukan untuk kebahagiaan keluarga rumah tangga. Bukan sudah siang hari masih tidur. Bertobat. Kecuali ada pembantu ya tidak apa-apa. Tapi kalau kerja sendiri ya bangun. Itu pun saudara tetap biasakan. Jangan pembantu atau orang lain yang bekerja. Kita harus sadar, kita harus melayani suami. Apalagi kalau suami ada bersama-sama. Ya. Minta maaf jika mam bicara ini. Tapi adalah lebih baik. Saya menegur, mengoreksi engkau. Jika didapati seperti itu ya terima dan bertobat. Jika tidak abaikan. Artinya kau tidak dalam kondisi itu. Katakan amin. Ya, kita harus terus men-set hidup kita sehingga dari hari ke hari terus makin akurat hidup kita, makin baik, makin berkualitas ya. Di Roma 8, 12 dan 13, saudara lihat di sana dikatakan, jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging. Ingat baik-baik, kita tidak berhutang kepada daging. Amin. Tetapi apa di sini dikatakan? Kita tidak berhutang kepada daging ya supaya kita hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati. Roh kematian. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jika kita hidup di dalam roh, kita akan mematikan perbuatan-perbuatan daging itu, sifat-sifat daging itu. Asal kita hidup di dalam roh. Jadi daging tidak akan bisa menguasai, tapi roh yang akan mematikan, membunuh, artinya menghancurkan. Sehingga kita selalu bisa menang. Amin. Dia ingin kita mempercayainya. Kita membutuhkan Roh Kudus. Amin. Untuk itu kita harus memberikan kehidupan kita kembali ya kepada Tuhan sungguh-sungguh, sehingga hal-hal yang fana ya, yang pikiran-pikiran yang tidak benar ya, kita telah ubah, kita sudah di-set ya, tidak lagi berjalan dengan gaya hidup itu. Jadi serahkan diri sungguh-sungguh kepada Allah. Kita menginsapi bahwa dosa begitu menghancurkan hidup kita ya. Jadi mari kita berjalan di jalan kebenaran. Katakan amin. Jika kita bangkit dalam kuasa Roh Kudus dan mematikan dosa, kita akan hidup. Katakan amin. Di sana dikatakan semua orang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin. Apakah saudara dipimpin oleh Allah setiap hari? Roh Kudus terus memimpin dan menuntunmu setiap hari. Pastikan engkau terus hidup mendengarkan suara Roh dan hidup di dalamnya apa yang Roh Kudus ingatkan, segera taati. Ya, namanya juga proses terus berjalan, pembentukan terus berjalan. Masih didapati meledak-ledak. Sebelum matahari terbenam, segera benahi. Amin. Tapi saudara juga mungkin ada sifat-sifat yang terlihat agak sadis, misalnya memukul atau melempar barang. Saudara harus berubah karena kita yang rugi. Betul tidak? Kalau itu barang mewah, HP, kita rugi. So beli mahal-mahal 7 juta di atas 8, 9, 10. Ya jangankan itu, 1 juta saja itu uang. Baru kalau pecah apa yang terjadi? Rugi kita. Benar tidak? Jadi mari kita, oleh sebab itu di sini dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang apa di sini katakan menjadikan kamu anak Allah. Jadi yang kita terima ini roh keputraan sebagai anak Allah, bukan lagi
yang lain di luar sana. Tidak, kita bukan anak iblis, tapi anak gampang, bukan. Tapi kita anak-anak terang. Kita menerima roh Allah dan menjadikan kita adalah anak Allah. Sudah harus sadar. Kita harus katakan, saya adalah anak Allah setiap hari. Saya wajib hidup sesuai dengan apa yang Bapa katakan, sesuai dengan Yesus sudah teladankan kepada saya. Amin. Jadi kita tidak boleh hidup di luar daripada itu. Amin. Jika di luar daripada itu artinya kita anak iblis. Ya. Perhatikan, sehingga di sini dikatakan, ya, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Ji Tuhan. Ketakutan, apalagi emosi, apalagi semangat, hal-hal semangat yang tidak baik, semangat yang meledak-ledak marah, ya, apalagi hal-hal yang tidak harusnya itu kita lakukan dalam hidup kita, ya, sudah harus segera berakhir. Katakan amin. Kita harus benar-benar menakuti ketakutan dengan apa? Membiarkan hal-hal kebenaran itu menguasai kita. Jangan lagi keraguan, itu menghancurkan diri kita, ya. Kita membutuhkan iman. Setiap hari mari hidup di dalam iman. Jadi jangan pikirkan, oh ini tidak ada. Iman ini sudah ada, sudah terjadi. Kalau kita terus hidup di firman setiap hari, Ibrani 11 ayat 1. Yang tidak ada menjadi ada. Kita percaya, karena itu kita harus set hati kita. Kita harus terus belajar, menyerahkan diri sepenuhnya, menyerahkan pikiran. Melihat apa mungkin tidak adakah hal-hal lain mungkin membuat kita menjadi emosi, menjadi marah. Jangan. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa, malah kita susah. Tapi pada saat saudara terus men-set hidup kita, Tuhan mulai gerakan orang untuk bawa berkat kepada kita. Tidak tahu dari mana. Tuhan akan gerakan burung gagak datang antar daging antar apakah. Amin. Karena kita men-set hidup kita. Tapi kalau kita marah-marah berkat jauh. Benar tidak? Mari kita hidup di dalam iman. Orang benar hidup oleh iman. Amin. Roh Kudus akan membuka jalan bagi kita agar kita dapat berada selalu di dalam roh. Hiduplah di dalam hukum roh kehidupan. Maka kita akan terus berkemenangan. Kita terus dilatih. Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang langsung instan. Tapi terus melatih. Masih ada emosi, masih ada marah. Tidak ada orang yang benar-benar sudah bebas. Tapi kita diberi kemampuan. Artinya pasti ketika saudara terus hidup dalam kebenaran, saudara tidak lagi terpengaruh dengan hal-hal itu. Karena kita begitu strong, kita kuat. Sehingga kita walaupun mungkin sebentar mungkin saudara sempat terpancing, kita dengan cepat kembali hati kita penuh damai dan penuh sejahtera. Amin. Tuhan kiranya tolong kita semua siang hari ini jadi mamanya mereview firman Tuhan kemarin, hukum roh dan kehidupan. Ya, biarlah kita terus hidup di dalam hukum roh dan kehidupan, sehingga kita boleh mengalami terus makin lebih baik, hidup kita makin dibentuk. Karena itu juga lebih kepada bagaimana dampak yang kita alami. Kalau kita menjadi orang yang terus terbentuk, terbangun dengan akurat, pikiran kita terset, tidak lagi pikiran-pikiran negatif, hati yang terus berpikir hal-hal yang membuat kita menjadi panas hati, menjadi takut, menjadi ragu, tidak lagi. Saya berdoa itu terus terbangun di dalam hidupmu, kebenaran. Hiduplah di dalam hukum roh dan kehidupan. Kau akan mengalami bagaimana kebenaran makin bekerja, hidupmu makin terlatih. Kau makin mengalami, kau menjadi pribadi yang berbeda. Dulu meledak-ledak, sekarang tidak lagi. Dulu gampang khawatir, gampang takut, gampang ini. Tapi saudara mulai enjoy menjalani kehidupan. Mempercaya kau sedang menerima impartasi firman. Ya, siang hari ini kita semua mari sadar bahwa sungguh kita hanya bisa menyenangkan Allah ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam roh, dan mari kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena orang yang benar-benar terbangun secara akurat akan senantiasa mengalami dampak yang luar biasa. Sebentar sebelum kita berdoa. Sudah selesai ya. Jadi siang ini hanya mamanya mereview kembali firman Tuhan yang kemarin. Semoga ya kita semua makin memahami dan mengerti, dan mari hidupi terus kebenaran. Lakukan firman, hidupi firman. Minta Roh Kudus selalu menolong kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa.
secara live bersama-sama dengan seluruh anak-anak rohani. Tuhan berkati mereka, selalu tersedia, hidup mereka terus dibaharui dari hari ke hari. Secara lahiriah kami mungkin merosot, tapi batinnya kami dari hari ke hari dibaharui. Makin tekun di dalam Engkau, makin konsisten, fokus membangun hidup kami secara akurat. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Sehingga di masa-masa hari-hari ke depan, kami akan bukan menjadi korban lagi dengan situasi keadaan dunia yang makin mengalami penurunan, makin dosa makin merajalela di mana-mana. Kami dapat membentengi diri kami tanpa harus kami terjebak dan menjadi terbawa, menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kami sebaliknya makin dibarui dari hari ke hari. Kami makin hidup memancarkan kemuliaan hadirat Allah. Lewat hidup kami orang lain boleh melihat bahwa kami menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh banyak orang. Hari ini hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh keluarga rohani, seluruh anak-anak rohani kami terus diset bersama-sama. Biarlah hukum roh kehidupan ini makin bekerja, makin nyata. Setiap pribadi makin memahami kebenaran dan mengerti dan hidup di dalamnya. Kami dibebaskan, dilepaskan. Kami tidak lagi ada penghukuman, sakit, penyakit, karena kami bergerak di dalam hukum roh dan kehidupan itu beroperasi dalam hidup kami. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Kami mulai berjalan di dalam mujizat-mujizat Tuhan. Kami lihat tangan Tuhan itu nyata bekerja di dalam kami. Kami alami realita hadirat Allah yang terus mengkondisikan hati kami selama 7 bulan ke depan dan seterusnya. Kami percaya, kami dibangun dan diset, kami tersedia, kami makin strong, makin kuat, makin teguh di dalam Engkau. Maka kami percaya kami tidak akan ada lagi keraguan, ketakutan menjalani hari-hari kami ke depan. Berkati seluruh keluarga rohani, anak-anak rohani, rumah-rumah tangga, suami istri dan anak-anak mereka, pekerjaan, bisnis, usaha. Hamba berdoa diberkati di dalam nama Yesus. Semua yang dikerjakan oleh tangan-Mu dibuat Tuhan sukses dan berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Keluarga-keluarga rohani yang bekerja, Tuhan juga terus memberi kesehatan, kekuatan. Mereka dapat bekerja dengan baik. Mereka yang belum bisa turun sampai saat ini, kami berdoa Allah memberi mereka kekuatan, beri mereka kesehatan senantiasa, selalu ada hubungan baik dengan keluarga sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa seluruh keluarga rohani sehat-sehat, tidak ada yang sakit. Jika ada yang sakit malaria, batuk, pilek, kami berdoa sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari tempat ini. Hamba berdoa terjadi atas Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus intervensi bangsa kami di situasi kondisi hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Ada terjadi hal yang begitu memukul sendi-sendi kehidupan manusia. Secara ekonomi, secara global mengalami penurunan, tetapi kami percaya kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan akan menolong kami, memampukan kami. Itu sebabnya seluruh jaringan-jaringan doa, seluruh pasukan-pasukan doa, di mana-mana, pria, wanita, pemuda, anak-anak, kami berdoa, pelajar, mahasiswa terus bersatu hati berdiri untuk minta belas kasih Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, berkati presiden kami, Pak Jokowi, Wakil Presiden, seluruh menteri, para staf yang ada. Kami berdoa memberkati mereka. Kesehatan, kekuatan yang Kau beri, anugerahkan kehidupan yang baik sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan baik. Begitu juga dengan kota kami Timika Tuhan. Berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruh stafnya yang ada. Begitu juga anggota-anggota DPR, TNI, Polri, tim gugus COVID-19, para dokter, perawat, mantri, suster. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di kehidupan yang baru ini kami bersama-sama tetap tertib, tetap disiplin dimanapun kami pergi dan kami berada memakai masker. Dan semua bentuk apapun peraturan yang diberikan oleh pemerintah dapat ditaati dengan baik. Biarlah antara pemerintah dengan masyarakat ini bisa berkolaborasi demi menanggulangi, mencegah penyebaran COVID-19. Kami percaya yang sakit bertambah banyak, yang sembuh bertambah banyak, yang sakit berkurang. Kami berdoa yang terpapar virus sembuh dalam nama Yesus. Itu sebabnya Timika bebas dari COVID-19, Timika sembuh dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah Roh Kudus. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Terima kasih sudah mengajar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo semua. Tuhan Yesus berkati kita. Semoga kita terus kuat, tetap teguh, dibangun dalam kebenaran. One heart, one spirit, one agenda, one destiny.
Salam terobosan, salam akselerasi, jangan ada penundaan, terus eksekusi, putuskan. Setiap kali Roh Kudus berbicara kepada kita, terus tersedia dan dibenahi sehingga kita terus berkemenangan. Selamat siang, Tuhan berkati kita. Salam buat seluruh keluarga, kiranya kita terus hari ke hari makin strong in the spirit. Shalom, Tuhan memberkati.